Kalau mendengar lagu ini, kalau masih ada di sini, saya nggak tahu masih ada nggak Kak Anita dari Bogor. Masih ada ya? Lagu ini kami nyanyikan tahun 89-an kurang lebih di NKBB Bogor. Ya, ada itu saya juga Juni Utauruk, kebetulan saya menjadi pengajarnya. Kalau kita melihat lagu ini, sebetulnya ini bagian dari tugas paduan suara. Nada yang sulit itu tugas paduan suara. Itu makanya sebetulnya kehadiran kita di sini untuk merefleksikan itu sebetulnya. Tapi boleh juga barangkali sesudah saya ngomong 15 menit, saya kasih kesempatan ke ibu-ibu ngobrol 1 menit. Karena nggak kuat nggak ngobrol kayaknya. Kalau misalnya mau ngobrol berbisik ya. Ada satu lagu coba kita nyanyikan gitu ya. Jesus moluni tondiku doa sakti gok dihona diriku rodina salah kaki. Harusnya lagu itu dinyanyikan seperti itu. Kalau bisanya kita nyanyikan lambat gitu ya. Jesus moluni tondiku doa sakti godihona jadi bujuman wae ngakai itu ate kainang buruk opungan nun nang buruk kan. Jadi silakan dibuka Dek. Begini sebetulnya hari ini yang berkumpul di ruangan ini adalah bukan orang yang sembarangan. Jadi kita mesti menyadari itu bahwa kita sebetulnya orang yang dipilih Tuhan. Ini menarik sebetulnya. Seseorang yang menyatakan diri menjadi anggota paduan suara gereja itu harus menyadari bahwa mereka sedang membangun persemayaman Tuhan. Jadi ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita pahami coba, kalau kita menjadi tahta dan Tuhan di atasnya, puji-pujian kita menjadi tahta dan Tuhan di atasnya, berarti Tuhan akan menjaga tahta ini dengan sebaik-baiknya dan kita adalah tahta itu. Nah, karena kita tahta Tuhan, maka tidak boleh membuat tahta itu kotor. Maka selalu saya tekankan kepada semua orang yang menjadi anggota paduan suara, yakin sudah siap menjadi anggota paduan suara karena Anda atau ibu, bapak sedang memasuki sebuah bangunan di mana Tuhan ada di atasnya. Itu konsekuensinya itu banyak sekali. Itu makanya paduan suara gereja orang-orangnya itu akan memiliki sifat dasar yang sangat-sangat baik. Agak maul do anggota paduan suara nanti kos meroha mergosip. Agak maul do bakol do rohani anggota paduan suara gereja merbada. Karena mereka adalah orang yang membangun tahta dan Tuhan ada di atasnya. Itu ada dasarnya, tadi dijelaskan oleh Mang Presis. Tuhan sangat senang dipuji. Dan salah satu pujian yang menyenangkan Tuhan adalah nyanyian. Jadi yang saya mau jelaskan sebetulnya begini, ini persoalan lomba, itu persoalan sederhana sebetulnya. Kita tidak sedang berlomba, artinya kainan. Lomba ini kita lakukan sebagai sarana melatih paduan suara ini menjadi lebih layak sebagai tempat Tuhan bersemayam. Bukan juaranya.
makanya tadi waktu Inang menanyakan kenapa lagu pilihan 12, kalau perlu berapa peserta? 24. Kalau perlu lagu pilihannya 48. Kenapa? Tuhan akan makin senang dengan pujian itu. Oke lah, kalau lagu wajib cukuplah satu lah. Tapi lagu pilihan diserahkan kepada setiap paduan suara, ada dasarnya itu nanti, ada dasarnya. Ya, jadi intinya sekarang ini hamuak kainang, berbahagialah menjadi anggota paduan suara. Saya akan jelaskan sedikit ya, kenapa. Perhatikan kalimat di bawah, ada bahasa bersama-sama. Kita ini ensemble, ini kita ada berapa, mungkin 100 orang lebih. Kita ini ensemble. Kalau dipecah, misalnya paduan suara Ina Depok 1, ada 30 orang. Ingat, ada kata bersama-sama. Yang sering terjadi adalah tidak ada kebersamaan. Padahal kata dasarnya adalah ensemble, kebersamaan. Adong kota paduan suara ingin menonjol sendiri. Ko di mana Solo. HP suara nabi nggak dang vibrasi dia tuh ngelian. Dang vibra be. Ya kan? Ale mulu hobaito. Ale itu Saiman di Solo. Dia lupa ketika dia masuk menjadi paduan suara, ada kata kebersamaan di situ. Lupa. Oke, itu yang pertama. Jadi kita semua yang ada di ruangan ini sadarlah bahwa yang di kiri kanan kita, yang di depan dan belakang kita adalah saudara kita yang masuk membangun persemayaman Tuhan. Jangan dianggap remeh. Tuhan tidak senang dengan orang yang berpura-pura membangun rumah buat dia, tetapi pekerjaannya bukan membangun tapi merusak. Alani itu mulai dua paduan suara di sana gereja, mulu saya merbadai. Kalau saya sarankan dibubarkan itu, bubarkan. Korban ni iyan no di Boto Hamudo satu gereja korbannya. Ayah dong ketongson nak tulak kudo ini nali perbadain nak kan, itu merbadai dohot nak boru ni si X di sana. Kan ngalak kita kan berhubungan tuh sudah kan. Jadi merusak. Padahal paduan suara itu adalah paduan suara yang berasal dari komunitas, bukan diri sendiri. Dia berafiliasi dengan gereja. Kita harus sadar bahwa kita mewakili gereja, nama baik gereja yang kita pertahankan. Dan gereja itu akan diberkati karena Tuhan senang dengan puji-pujian semua paduan suara di gereja itu. Hati-hati dengan anggota paduan suara, misalnya 30 orang. Hari ini yang datang 20 orang latihan. Ayah di Boto Hamudo kayaknya molo ngambat puluh di gereja. Tak jauh-jauh gorni debata ama di BG gijang idok perdosonon tu malaikat nai gorni malaikat ton misalnya si Indra ma amur paning Roma tuat debata oh Indra ho laju tu HKBP Cibinong ada ku BG majuju guar puisi karena ada ayatnya 2-3 orang berkumpul menyebut nama aku akan hadir. Kita latihan 1 jam, berapa kali kita menyebut nama Allah Bapa? Bisa puluhan kali dia hadir. Dicek. Catat dah gor di Naroida, natual. Tu malaikat itu dicatat ada 20 orang. Balik dia ke atas. Edang natul bulhanak kala kita yang minda salbu. Minda Tuhani. Iro. Tu dia 10 naik. Lului jo. Molo didok dilului masih mending. Kalau dipanggil, ayo. Jauh-jauh si 10 laki itu sono, nggak akan balik. Kalau dia dipanggil. Jadi kalau hanya sekedar dicari, ise memang ngadului. Guru paduan suara disuruh malaikat dilului pasukan butuh dia 10 halak naik. Jadi mau didului bersyukur. Itu belum dipanggil. Makanya kalau tidak hadir, hati-hati, malaikat akan mencatat. Sauna juk tuh bereng inat taidang ro. Itu dia lah. Yuk kan? Nggak dilului Tuhan.
nggak dijauh, dangolobe, panggil. Jadi doa, hati-hati jadi anggota paduan suara. Tetapi kalau kita serius membangun itu rumah, Tuhan akan dirawat dengan kehidupannya, dirawat dengan keluarganya, bahkan gerejanya dirawat. Ini yang tidak disadari yang kota paduan suara. Jadi yang gue gabi holan ning berbeda kita rot paduan suara, pas omai. Mulak mau jauh mau lepah mau dekei ngasai be. Ya. Nah, kemudian jangan salah, paduan suara itu hanya bisa jalan kalau ada 4 hal, ada pemimpin, ada anggota, ada pengiring, dan ada tempat. Adong do strukturna. Jadi mau pemimpin harus dihargai sebagai pemimpin. Pemimpin tidak selalu sempurna, dan anggota juga harus saling menghargai. Aduh, luar biasa kalau sudah tercipta seperti itu. Itu makanya sebetulnya saya diminta melatih paduan suara Sola Gracia HKBP Jati Asih, yang dimana kawan saya almarhum Desmond meninggal pada tanggal 24 Desember. Mereka menghubungi saya, anggotanya meminta saya kembali karena paduan suara ini 10 tahun yang lalu saya ikut membentuk, dan ada hal yang ajaib di paduan suara ini Kaina. Itu 81 orang itu adalah suami istri. Jadi 41 kaum bapak, lama kelamaan istri-istrinya bilang kami mau ikut bernyanyi. Jadi bernyanyilah mereka 120 orang pada saat Natal, itu pasangan suami istri dan anak-anaknya. Disitulah barangkali beliau sangat semangat ya. Terus saya diminta menghentikan beliau. Saya bilang asal jangan nanti pada saya mengajar tangan saya dipegang beliau ya. Jadi saya sudah ke sana minggu yang lalu. Ketika HKBP Jati Asih dibangun, saya ikut menjadi tim yang mencari dananya. Saya titipkan kepada Amang M. Siahan, MS. Jadikanlah gereja ini Amang menjadi gereja yang bernyanyi. Maka sekarang di sana banyak sekali paduan suara, banyak sekali. Terus saya diminta untuk melakukan semacam penceramahan begini dengan tujuan kalau paduan suara itu semua bersatu, saya membayangkan gereja itu akan dikunjungi Tuhan setiap hari, setiap jam, setiap menit. Makanya saya katakan gereja yang tidak mempunyai paduan suara, dia lupa bahwa Tuhan menginginkan itu. Akhirnya bukan mau digiut tuh paduan suara, betamu lai sibuk bah proyek lagi gudang. Ya sudah, betamu ida, ima dah amat tahami ikon pai mai mau dijabu ikon leno di sipanganon nak, dang bui bedang dijabu. Ya sudah, nanti kita lihat efeknya kepada gereja. Nah sekarang ada 3 pilar paduan suara. Saya katakan Akainang, bukan teknis yang kita melulu bicarakan hari ini. Dak pola saya belajar bagaimana teknik bernapas, bagaimana menggunakan diafragma. Yang paling basic dari paduan suara adalah yang kita bicarakan ini. Ada anggota, ada pemimpin, dan ada pengelola. Semua ini punya bagian. Jadi tantangan terbesarnya adalah pengurus, pengelola. Berat karena dia mengelola. Nah ini yang selalu saya tekankan. Ketua atau pengelola, dia bertugas mengelola tempat Tuhan bersemayam. Aidang nulun nagampangi. Yang kita urus Tuhan. Sifat hiton gampang domadokon olah dihoma ngulu Tuhan. Ale oleh di pamangan. Sadar enggak kita bahwa pada saat kita bernyanyi Tuhan hadir di situ. Ingat ayatnya. Mulu 2 halak kamu marpu rodo autusi. Kita 40 orang. Tuhan bergegas datangnya. Petejo, inna turunganna ikijang. Arum mejuju waru, mari dia lagi jago bahina. Makanya tidak boleh saling bernyanyi. Tuhan tidak suka suara yang false. Tuhan tidak suka tempo yang dicepat-cepatkan. Tuhan tidak suka dengan orang yang bernyanyi tidak menjuai. Mulu malaikat marede sudah bisa kita bayangkan dia pasti sempurna karena malaikat adalah ciptaan Allah yang sempurna. Kita nggak bisa membandingkan diri ke sana, tapi hanya mencoba mendekatkan diri seperti malaikat bernyanyi. Natahawarusa
tempatkan Tuhan Allah di sini, kita tidak sanggup bernyanyi lagu itu. Karena yang kita nyanyikan bukan pacar, bukan suami, tapi adalah Tuhan. Makanya kalau misalnya ini ada, maka paduan suara itu akan berjalan. Nah, King dong atas yang lebih suka tani, kebetulan itu saya Juni mengatakan tidak ikut paduan suara karena tidak ada orang. Ada orangnya itu, saya bilang mau 5 orang, 10 orang ikut aja, nggak perlu soal nilai, tapi Tuhan melihat kesungguhannya. Karena apa? Ada exhibition namanya, boleh ikut. Bagi saya perlombaan ini bukan soal mencari juara satu. Aidi dulu nih di bata, sudah itu kita juara sada, alas ya rohat kita marede. Jadi soal penilaian juara satu dari manusia nggak penting lah. Emang mau dibawa kemana itu juara satu? Gak bisa hebat korah itu sini, dapat gaji. Tapi Tuhan memberkati. Alana hidup dotong. Cari dahulu kerajaanku, maka kau memberikan apa saja yang kau minta. Sebetulnya itu sederhana. Pujilah aku salah satunya dengan sungguh-sungguh ya. Maka aku akan memberikan apa yang kau minta. Unang pedot tong mobil BMW. Aibu mulo kita merdalepak tujuan dengan selamat, itu juga Tuhan yang memberikan. Aibu bayi dulu ngamarin dia Tuhan di gereja nggak 20 tahun mobil yang ada, ya nggak begitulah, nggak begitu juga kali maksudnya ayat itu. Anak kita nggak ngelihat dia berhasil sekolah, kesehatan kita, ya, maksudnya kan terlalu sederhana. Nah, kemudian dari sini kita melihat sebetulnya prinsip dasar dari paduan suara. Nah, 2 hal yang di atas itu Kaina. Jadi dan teknis bernyanyi yang pertama bukan, tapi yang sebelah kiri. Organisasinya yang penting. Bentuk dulu, bentuk. Teknis bernyanyi, unagi balik-balik. Ala maloi mana marede, malas latihan. Ala sowan na maloi mana marede, ditegur guru mengalok. Ya kan? Ala igati mana gabi solo, gabi dakro. Bejo amat tanah, guru hijau guru nabi bah, ai pacago-cago, pangdang ibarat dia solo ini kan. Alai gati mana sian guru muruk, ya bukan begitu. Itu dia lupa tujuan pembentukan paduan suara. Mari kita lihat, sesungguhnya beginilah paduan suara itu. Terus deh, oke, teruskan aja. Terus, nah. Paduan suara itu terkait dengan gereja yang melakukan peribadahan. Nah, ingat ini. Jadi kita semua yang di ruangan ini adalah penyanyi-penyanyi yang melakukan kegiatan berkait dengan peribadatan. Titik sampai di situ. Tidak ada kata yang lain. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk mencari juara, bukan untuk menjadi yang terdepan, bukan. Karena berkat itu sendiri mengalir kepada anggota paduan suara ketika mereka benar-benar terlibat dalam peribadatan. Itu makanya tidak ada alasan ketika diperintahkan bernyanyi di kebaktian sore, bernyanyilah. Ya soal waktu kan bisa dikompromikan. Udah ketuk tanokon, dan buhan pak kebaktian sore, arisan kami tiap hari Minggu. Penting mana arisan daripada bernyanyi untuk Tuhan? Coba dijawab. Di arisannya gaya kartu doang loh. Gila gosip tuan no. Sementara ada panggilan dari gereja, tolonglah paduan suara Ina X bernyanyi di gereja di sore. Apa susahnya? Kalau kita sudah benar-benar menyerahkan diri bagian dari bangunan di mana Tuhan bersemayam, begitu kita nggak datang, roboh bangunannya. Ayo lo modo orang rohata mengidah Tuhan dengan bijabuna. Berarti kalau kita nggak bernyanyi, hari itu Tuhan akan bersemayam di mana? Dia akan mengatakan, "Pedang anung paduan suara di sore di Hakim Bicibinong itu dia lah lagi sudi hari Sabtu Tuhan, jom sudi lagi, jom." Wah berat sekali itu. Begitu Tuhan memanggil, selesai, penoranggon sudah, ya kan? Hati-hati ya. Oke, kemudian kita lihat terus deh. Paduan suara itu dibangun untuk peribadatan. Oke, terus saja. Peribadatan. Nah, ada 4 fungsi utama paduan suara. Ingat, hari ini saya akan jelaskan ini. Saya tidak menjelaskan banyak soal teknis. Itu nanti pada saat latihan. Monolong tikimuna ujuhamu kami guru tu si. Perlu dong. Alana songon. Arong udah ke guru, udah mau diajari. Habis sudah guru lebih mana? Dan guru lebih sebetulnya. Alana guru itu 2 hal. Harus punya ilmu dan punya pengetahuan.
Pengetahuan sa pingdang boy. Misalnya ulo kemasonon. Ay guru. Ay wasa ko buka pamangan marede. Roba guru, ay dino huboto. Dan isu-sukuna buasa. Mengapa? Mengapa ketika dijelaskan itu menjadi ilmu? Roba guruan, guna masuk sukumu itu marede bahwa buka pamangan. Bukan guru itu. Harus dijelaskan. Kenapa harus amin, amin, amin. Bukan amin, amin, amin. Bedain. Amin, amin, amin. Itu makanya prokantor harus anggota paduan suara. Prokantor yang bukan anggota paduan suara, coret. Dari mana dia bisa belajar lagu? Dia nggak pernah belajar. Ay paredi doa, jujuk do maredi di kafe na, au masuk prokantorin na. Gonggu matok suaranya sejemaat. Ngagugu nei ipagugu mana mesti sembijang. Karena paduan suara itu memimpin dan menyemarakkan nyanyian jemaat. Jadi monotohono hitau sudi yang kota paduan suara, tiki maredi di gereja, kita ini kan menyebar. Ada yang menuhut tulisan, ada yang disot, ada yang disot. Unang sarupa paredio muna dohot jemaat biasa, alana habunga terlatih. Tinggas mawoton diku. Ikas semani habu marende tiki di gereja. Oke. Unang baik kamu paredio muna. Di tinggas mawoton diku. Roma ni lebuk na ikan, nang nanggoto paduan suara kayak edo ni do. Ito yung manyan na ibabeli do na. Di mo tohong goto paduan suara, bebeli mah parang dion nih. Itu jadi putusan nungan. Habis saya tanongkon, lagi jami mah paduan suara. Pas giliran, amin, amin, amin. Harus begitu goto paduan suara bernyanyi gereja. Lo mana dokon di kiri kanan ni? Buhari na to, dong gila doin na. Biasa gue mismo ni marede. Memang begitu. Coba kita perhatikan gereja-gereja di Eropa. Bernyanyinya semua seperti paduan suara. Puji Jehovah sangat buhut maduli. Itu sudah salah secara ritme dan salah secara tempo. Tapi mau paduan suara. Puji harus begitu. Tuh teman saya Kak Anita ngomong pun begitu. Mau kemana kau? Udah kebiasaan bernyanyi begitu. Memang harus begitu paduan suara. Coba ya misalnya begini. Haleluya, 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 haleluya. Aduh, haleluya, haleluya, haleluya. Harus begitu. Itu yang benar. Alai nganggota paduan suara menyanyikan haleluya aja salah. Bagaimana itu? Ya kan? Karena kita sebetulnya tujuan utamanya itu memimpin dan menyemarakkan nyanyian jemaat. Yang kedua, jadi mula-mula kamu masuk ke hari Minggu di gereja, unang besok dia marede, dan jangan malu. Karena kita terlatih. Percuma kamu setiap minggu oleh orang amet salah, ya kan? Jiwa semua nih. Habis festival, mau ya bang. Bang Edwin amet salah saling juara saja, ya kan? Gak ada begitu, gak boleh itu. Yang kedua, menyanyikan musik yang tidak dapat dinyanyikan oleh jemaat. Itu makanya prokantor harus anggota paduan suara. Karena ada lagu-lagu yang susah yang harus dinyanyikan oleh orang yang ahli. Jadi molo ano ngetong lagu, molo prokantor kita, ada dutong dinamikana. Tadi dia macam neng jualangi, anu pulang
dan nak pwede hong dang nalo mata kita. Tu Yesusku. Mo lorong namoding di gereja disuruh mga dehoni iko sokodido cara na unang ten lo asal dang lao namoding sa kamu ay sokodido marede mana pergi dia geok di rohana geok enawan wala ko marede abi lo borhat na may apa susahnya bernyanyi lo